Shalom saudara-saudara. Hari Minggu pagi ini kita kembali beribadah. Walaupun masih dalam ibadah online, kita percaya sama-sama hadirat Tuhan kuat di rumah kita masing-masing. Amin saudara-saudara. Kita awali pagi hari kita bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan bahwa selama 1 minggu ini Tuhan telah jagai kita, Tuhan telah pelihara hidup kita, Tuhan telah memberkati kita secara luar biasa. Mari kita naikkan syukur kita pada Tuhan saudara-saudara. Shabara mulai naikkan syukur. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Shabara. Mari saudara-saudara yang bisa berbahasa roh, kita sembah Tuhan dalam roh. Tuhan, kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Kami percaya kasih-Mu tidak berubah Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Biarlah kami terus tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar kami terus merasakan kehadirat-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, mari kita naikkan puji ini saudara-saudara. Biar kita terus berada dalam hadirat Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan. Bawa kami dekat Tuhan. Dalam hati-Mu. Yes, kami rindu Tuhan, kami rindu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di
terus tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar kami terus berada dalam hati-Mu Tuhan. Biar kami terus berada di dekat-Mu Tuhan. Biar kami terus merasakan indahnya kasih-Mu Tuhan Yesus. Hanya Kaulah selamanya Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Bagi Dia pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa kami telah menikmati hadirat-Mu dengan luar biasa Tuhan. Sekarang saatnya kami siap untuk lebih lagi memuji-muji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami akan bersorak-sorai untuk nama-Mu yang besar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama saudara yang siap memuji Tuhan katakan amin. Kita akan sama-sama memuji Tuhan saudara-saudara. Haleluya. Yes, mari kita sorakan haleluya untuk Tuhan kita. Sebab Dia besar, sebab Dia ajaib, sebab Dia luar biasa. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku.
sorakan haleluya. Yes, namamu berkuasa Tuhan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Nama yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Tuhan angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yes. Mari kita sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Mari saudara-saudara, kita persiapkan diri kita. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan isi hati Tuhan yang akan disampaikan Gembala di tempat ini pada pagi hari ini. Biarlah melalui firman ini kita sama-sama ditegur, kita sama-sama dinasehati, kita sama-sama diubahkan oleh Tuhan melalui firman yang akan disampaikan. Haleluya. Dasar dan ajaiblah karyamu, yes. Benarlah jalanmu, Raja segala bangsa, yes. Yang Maha Kuasa,
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Hari ini Minggu tanggal 2 Agustus 2020 adalah minggu yang pertama kita boleh ada di bulan ke-8 di tahun 2020 ini. Semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Kalau saudara dan saya masih dipercaya, masih diperkenankan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan, untuk menikmati hari yang baru, untuk menikmati sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Itu karena kebaikan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama belajar bagaimana saudara tetap berada pada posisi hidup yang normal, tapi semuanya itu ada aturan-aturan yang baru yang harus saudara dan saya penuhi untuk kehidupan kita sampai hari ini, bahkan sampai masa-masa yang ditentukan itu berakhir. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa firman Tuhan dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat yang pertama katakan demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Surat Rasul Paulus ini kepada Timotius itu menegaskan bahwa harus kita ketahui dan saatnya sekarang bahwa saudara dan saya itu ada di masa sulit, ada di masa yang sukar, di mana saudara dan saya memasuki kehidupan yang normal tapi memiliki aturan-aturan yang baru. Tapi itu semua saudara, kalau saudara dan saya mengikuti semua aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang menjadi wakil Allah di dunia ini, maka saudara dan saya itu pasti akan melewati masa yang sukar ini bersama dengan Tuhan. Saudara, gak bisa dipungkiri bahwa saudara dan saya itu ada sekarang ini menjalani masa yang sukar, masa yang sulit saudara. Nah, sama-sama kita akan belajar saudara, bagaimana dan apa yang harus saudara dan saya lakukan ketika saudara dan saya itu berada di masa yang sulit, di masa yang sukar. Saudara, supaya saudara dan saya tetap bertahan, tetap hidup dan tetap memiliki kasih-Nya Tuhan dan tetap menjadi berkat buat banyak orang. Nah, ini yang satu hal yang tidak mudah saudara. Tapi saudara dan saya harus melewati semuanya itu. Saudara, yang pertama saudara, kalau saudara pengen melihat kehidupan saudara tetap semakin hari semakin baik, semakin hari semakin diberkati, mengalami yang namanya mujizatnya Tuhan. Saudara, di era kehidupan yang baru dengan aturan atau tatanan kehidupan yang baru pula, maka saudara yang pertama saudara dan saya harus tetap percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Amsal 3 ayat yang kelima dengan tegas mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap harus percaya segenap hati kepada Tuhan. Percaya dengan sebulat hati kepada Tuhan. Artinya saudara dan saya tidak boleh meragukan kuasa Tuhan. Tidak boleh meragukan apa yang sudah Tuhan firmankan, yang setiap hari kita renungkan, yaitu Alkitab. Kebenaran firman Tuhan. Kita mesti percaya apa yang Tuhan katakan dalam kebenaran firman Tuhan, yang saudara setiap hari renungkan, itu pasti terjadi. Bagian saudara dan saya adalah percaya. Percaya dengan segenap hati, sebulat hati. Tidak boleh ragu akan kuasanya Tuhan. Tidak boleh ragu akan apa yang Tuhan ucapkan. Kalau Tuhan bicara sebagai contoh saudara dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian saudara. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Berarti saudara sampai kapanpun juga saudara, Tuhan itu tetap ada bersama dengan kita. Tuhan tetap menggendong kita saudara. Nah, ini kelebihan daripada saudara dan saya ketika saudara dan saya mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dengan tidak meragukan sedikit pun kuasa daripada Tuhan. Ayo
kita tetap percaya sama Tuhan, saudara. Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi hidup saudara dan saya itu karena percaya kepada Tuhan. Sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Enggak boleh kita meragukan sedikit pun kuasanya Tuhan. Apa yang Tuhan sudah katakan dalam kebenaran firman Tuhan, saudara dan saya tidak boleh meragukan itu, saudara. Karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Apa yang Tuhan katakan itu pasti akan terjadi. Kalau Tuhan bilang sampai masa tuamu aku tetap dia, aku akan menggendong kamu. Saudara, di tengah-tengah pandemi yang saat ini tetap berlangsung, saudara, Tuhan ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Itu bagi orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Rasul Paulus sudah bilang, hidup kami itu karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kita semua melihat masalah yang terjadi, saudara, kalau kita mendengar, kalau kita membaca, saudara, banyak postingan-postingan, saudara, tentang bagaimana masa yang sukar, bagaimana pandemi ini, bagaimana penularannya dan sebagainya. Saudara, banyak orang mulai merasa takut, banyak orang mulai merasa bimbang. Saudara, saya mau kasih tahu buat saudara, hendaklah saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Supaya saudara, waktu saudara mendengar, waktu saudara membaca, waktu saudara melihat sesuatu, itu saudara tetap hidup kita karena percaya kepada Tuhan. Kalau kita melihat situasi, melihat keadaan, melihat apa yang terjadi hari-hari ini, saudara, iman kita akan menjadi kendor. Saudara. Tetapi kita anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang terus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang tidak pernah bimbang, saudara. Jangan sedikit pun meragukan atau bimbang kepada kuasanya Tuhan. Karena apa yang mustahil buat manusia itu tidak mustahil buat Allah kita. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Saudara, siapapun saudara yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, saya mengajak saudara, ayo kita percaya sungguh-sungguh, percaya sepenuhnya, percayakan hidup kita, taruh hidup kita kepada Tuhan, saudara. Karena tanpa Tuhan hari-hari ini saudara dan saya tidak akan kuat. Tanpa Tuhan saudara dan saya tidak akan bisa melakukan sesuatu, saudara. Tanpa Tuhan dekat dengan saudara dan saya pasti tidak akan bisa apa-apa, saudara. Karena virus ini tidak terlihat oleh mata, saudara. Virus ini tidak bisa terdeteksi, saudara. Siapa pembawa juga kita nggak tahu, saudara. Tetapi waktu kita bersandar sama Tuhan, waktu kita dekat dengan Tuhan, waktu kita tetap hidup dalam pujian penyembahan kepada Tuhan, waktu kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka hidup saudara dan saya itu akan mengalami sesuatu yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Karena janji Tuhan, karena kebenaran firman Tuhan, itu adalah ya dan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya nggak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara pagi ini. Waktu saudara beribadah dan saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi ini, saudara mungkin sakit, saudara mungkin nggak bisa apa-apa, saudara mungkin saat ini mengalami tekanan yang berat, saudara mungkin saat ini sedang diproses keuangan saudara, saudara mungkin hari-hari ini pekerjaanmu sedang digoncang, saudara mungkin hari-hari ini sudah sedang bingung untuk mengambil keputusan. Saya mau beritahu kepada saudara, saudara jangan pernah ragu akan apa yang telah Tuhan firmankan. Ingat sampai masa tua saudara dan saya, Tuhan tetap Tuhan. Tuhan tetap Dia yang senantiasa ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Dan Tuhan tetap menjaga hidup saudara dan saya. Waktu saudara mempercayakan hidup saudara sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama harus saudara lakukan, yaitu saudara dan saya mesti percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup kita bergantung kepada Tuhan. Yang kedua saudara, saudara dan saya harus tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Saudara, kadang-kadang waktu kita terintimidasi, waktu kita mengalami tekanan, waktu kita membaca postingan, waktu kita mendengar sesuatu, waktu kita melihat keadaan dunia ini, seringkali kita mulai bimbang.
Seringkali kita mulai berkata dalam hati kita, apakah kita masih bisa bertahan? Apakah Tuhan tetap melindungi kita? Saudara dengar baik-baik, saudara dan saya mesti semangat. Saudara dan saya mesti terus maju. Hidup ini adalah hidup karena percaya kepada Tuhan. Jadi saudara dan saya harus tetap maju di dalam era peperangan rohani ini, saudara. Semangat, saudara. Amsal 24 ayat yang 10 dengan jelas mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tawar hati dikatakan pada masa kesesakan. Ingat saudara, tawar hati pada masa kesesakan artinya saudara dan saya tidak semangat di dalam masa yang sukar. Tidak semangat menghadapi hidup ini lagi saudara. Itu artinya kehidupan saudara dan saya semakin kecil. Kekuatan kita enggak ada apa-apanya saudara. Tapi kalau saudara semangat, maka saudara akan melihat kuasa Tuhan yang dahsyat itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ingat saudara, sekalipun dunia digoncang. Kalau kita lihat, saudara tetap merenungkan Mazmur pasal yang ke-91. Dengan ayat yang ke-7 dengan tegas di situ mengatakan saudara, walaupun 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Wah, luar biasa saudara. Jadi saudara, kalau kita tetap percaya dan tetap semangat di dalam Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap menggebu-gebu di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, dan tetap mempercayakan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, saudara akan melihat sekalipun keadaan dunia ini mengalami goncangan, sekalipun saudara dan saya ada dampak goncangan ini, tetapi saudara dan saya akan tetap kuat, saudara dan saya akan tetap melakukan aktivitas ini dan jadi berkat buat banyak orang. Karena saudara dan saya dipelihara oleh Tuhan. Ini yang luar biasa saudara. Jadi saudara, engkau yang mengikuti ibadah pagi ini, dengar baik. Saudara mesti tetap semangat. Jangan cuma bilang, aku percaya kok sama Tuhan, tapi hidup ini gak semangat lagi, gak bisa saudara. Seperti halnya kita punya iman saudara. Waktu kita sakit dan kita bilang begini, Tuhan aku punya iman, aku pasti sembuh. Loh, kita punya iman, tapi saudara mesti tahu bahwa iman yang saudara miliki kepada Tuhan, itu adalah iman yang selaras dengan apa yang menjadi keputusan Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara punya iman untuk menginginkan sesuatu, contoh nih, saudara belum mampu untuk membeli misalnya saudara, atau membangun rumah yang mewah misalnya, tapi saudara punya iman saudara, boleh-boleh saja. Tapi kalau ingat baik-baik, kalau Tuhan belum menghendaki, itu tidak akan terjadi saudara. Tapi kalau Tuhan menghendaki dan kita punya iman yang kuat, itu luar biasa saudara. Nah saudara yang sakit juga pagi ini, ketika saudara dengar firman Tuhan pagi ini, dengar baik. Waktu saudara punya iman, saudara mesti percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu akan kuasanya Tuhan. Dan waktu saudara dan saya mengalami kuasanya Tuhan yang dahsyat itu, saudara dan saya harus berani menceritakan kuasanya Tuhan. Harus menceritakan kedahsyatannya Tuhan. Harus bisa menjadi saksi bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang hebat, adalah Tuhan Yesus yang dahsyat, adalah Tuhan Yesus yang sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ayo semangat di dalam Tuhan. Ayo tetap mengandalkan Tuhan. Waktu saudara melakukan kebenaran firman Tuhan, saudara akan lihat kuasa Tuhan itu sedang bekerja di tengah-tengah kehidupan keluarga saudara, di tengah-tengah kehidupan pekerjaan saudara, bahkan di tengah-tengah hidup pergaulan saudara pun kuasa Tuhan sedang bekerja. Ingat dua hal ini saudara. Di tengah-tengah masa yang sukar, di tengah-tengah masa yang sulit, saudara tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu saudara. Dan yang kedua, saudara dan saya harus semangat. Jangan mudah putus asa, jangan mudah terintimidasi,
Jangan mudah terombang-ambing saudara. Tapi saudara tetap hidup normal sesuai dengan aturan dan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Maka saudara dan saya akan melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat itu akan terjadi dalam hidup saudara. Kiranya firman Tuhan ini jadi berkat buat saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, kita angkat cawan di tangan kanan kita. Lalu Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur pagi ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, naikkan syukur kita. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah pagi ini, kau yang dalam keadaan sakit, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau yang hari-hari ini mengalami juga tekanan, mengalami proses, goncangan, saudara angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, hamba mau berdoa buat mereka yang sakit, buat mereka yang tertekan oleh masalah yang berat, buat mereka dalam pergumulan, buat mereka yang sedang dalam proses. Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan. Jadikan mereka tahir di hadapan Tuhan. Sembuh, yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Raba. Kami cukup percaya dan kami hidup dalam semangat bersama dengan Tuhan. Kami akan melihat kuasa Tuhan yang dahsyat itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
ya Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang sudah saudara dengar pagi ini. Terimalah berkat Tuhan, kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna dalam nama anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, bahkan melindungi hidup saudara mulai pagi ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin.